guys, kami dari kelompok 10 ingin membahas jurnal tentang aplikasi Maxim. Perkenalkan, nama saya Molly Aprida Putri. Saya Mita Zawindi. Saya Dia Lestari. Kami di sini akan membahas tentang analisis kepuasan pengguna aplikasi Maxim dengan menggunakan model End User Computing Satisfaction atau EUCS di Kota Palembang. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang jurnal kami yang berjudul Analisis Kepuasan Pengguna Aplikasi Maxim dengan menggunakan model End User Computing Satisfaction atau EUCS di Kota Palembang. Aplikasi Maxim adalah salah satu platform penyediaan layanan transportasi online yang sangat populer di Indonesia. Dalam menjalankan layanannya, Maxim sangat bergantung pada ketersediaan driver yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode End User Computing Satisfaction atau EUCS untuk mengukur kepuasan driver terhadap aplikasi Maxim. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yang dimana berfokus kepada banyak angka, mulai dari proses pengumpulan data hingga penafsirannya. Populasi yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna aplikasi Maxim di ruang lingkup Dinas Perhubungan Kota Palembang, di mana populasi aplikasi tersebut berjumlah 674 pegawai. Sampel adalah bagian dari populasi yang menggambarkan kondisi dari populasi sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Yang dijadikan sampel adalah pegawai Dinas Perhubungan Kota Palembang pada bulan November 2024. Dan sebagian pengguna Maxim berjumlah 87 responden. Ini merupakan tahapan-tahapan dalam jurnal kami. Yang pertama, dimulai dari penentuan model penelitian, mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner dengan menggunakan Google Form. Pengolahan datanya, kami menggunakan kuesioner dengan 4 variabel. Yang pertama ada konten, yang dimana berfokus kepada kepuasan pengguna terhadap isi sistem, termasuk fungsi dan modul yang dapat digunakan. Yang kedua ada format, yang berfokus kepada tampilan dan estetika antar muka sistem. Yang ketiga ada ease of use, yaitu berfokus kepada kemudahan pengguna sistem. Dan yang terakhir ada timelines, yang berfokus kepada ketepatan waktu, penyajian data, dan informasi oleh sistem. Untuk menganalisis data, kami menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas, uji F dan uji T, dan yang terakhir ada hipotesis. Kesimpulan dan selesai. Distribusi responden terbagi berdasarkan status dan usia, yang dapat kita lihat di gambar di bawah ini. Ini ada jenis kelamin dan ada usia. Oke, next ada hasil dan pembahasan. Ini merupakan menu di aplikasi Maxim. Ini adalah menu-menunya ya guys. Ini ada beranda. Berikut ini merupakan variabel metode End User Computing Satisfaction, model yang akan kita gunakan. Pertama ada variabel, ada definisi dari variabel, ada atribut, dan ada skala. Rekapitulasi jawaban responden. Berikut merupakan hasil tabulasi data angket terhadap kuesioner yang telah kami kumpulkan dari 87 responden ke dalam 19 kuesioner pertanyaan. Berikut merupakan tabel rekapitulasi responden yang kami kumpulkan. Tahapan menuju perhitungan. Uji validitas. Di sini ada tabel uji validitas yang ada kode indikator, tabel, hitung, hasil, dan status. Kode indikator dari kuesioner Maxim, tabel kita searching di Google, hitung hasil dari SPSS, dan hasilnya hitung lebih besar dari tabel, statusnya valid. Uji reliabilitas. Berikut tabel koefisien alpha Cronbach hasil dari SPSS. Suatu instrumen atau pernyataan dikatakan reliable jika memiliki nilai Cronbach alpha besar dari 0,60. Uji normalitas. Berikut hasil dari SPSS one sample Kolmogorov. Hasilnya kecil dari 0,001. Maka uji normalitas diketahui nilai signifikasi 0,01 kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tidak normal. Uji T dan uji F. Pertama kali
lakukan uji simultan F melalui pengujian statistik ANOVA untuk membuat kesimpulan berdasarkan data statistik. Berikut tabel ANOVA hasil dari SPSS. Setelah uji F dilakukan, lanjut ke uji T untuk menentukan perbedaan dalam sampel data yang signifikasi secara statistik. Berikut tabel koefisien hasil dari SPSS. Hipotesis uji F simultan. Hipotesis 0 atau HO tidak ada pengaruh simultan antara variabel independen X1, X2, X3, X4 terhadap variabel dependen yaitu Y. Hipotesis alternatif atau H1 ada pengaruh simultan antara variabel independen X1, X2, X3, X4 terhadap variabel dependen atau Y. Hasil uji F, nilai signifikansi atau sig sama dengan 0,000 kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa hipotesis 0 atau HO ditolak dan hipotesis alternatif H1 diterima. Nilai F dihitung sama dengan 183,808 lebih dari F tabel sama dengan 2,71 yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen X1, X2, X3, X4 secara simultan terhadap Y adalah signifikan. Uji T parsial. Hipotesis 0 atau HO tidak ada pengaruh signifikan masing-masing variabel independen X1, X2, X3, X4 terhadap variabel dependen Y. Hipotesis alternatif atau H1 ada pengaruh signifikan masing-masing variabel independen X1, X2, X3, X4 terhadap variabel dependen atau Y. Hasil uji T, nilai signifikasi untuk X1, X2, X3, X4 yang semuanya lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hipotesis 0 ditolak untuk setiap variabel dan hipotesis alternatif diterima. Nilai T hitung untuk X1, X2, X3, X4 yang semuanya lebih besar dari T tabel yang mengidentifikasi bahwa setiap variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Y. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah berdasarkan hasil penelitian analisis kepuasan driver terhadap aplikasi Maxim menggunakan metode In-User Competing Satisfaction atau EUCS, hipotesis yang diterima untuk setiap variabel X1, X2, X3, X4, yang berarti bahwa X1, X2, X3, X4 masing-masing berpengaruh signifikan terhadap Y, bahwa variabel konten, format, ease of use, timelines memiliki hasil uji yang valid dan reliable. A few moments later. Detik-detik sudah mulai lelah. Dadah, bye-bye.